Shalom saudara-saudara, senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini. Belajar firman Tuhan, meneguhkan hati kita, memberkati kita, dan menolong kita semakin bertumbuh ke arah Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa yang baik, sebab Bapa yang baik sudah memelihara kami, menjaga kami, memberkati kami dengan segala anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Allah Roh Kudus kiranya mengajar kami kehendak Bapa, hati Bapa, supaya hati kami bersukacita karena kami mengenal firman-Mu. Karena Roh Kudus mengajar kami akan kehendak Bapa. Dan kami dikenyangkan oleh firman Tuhan. Kami dikenyangkan oleh anugerah yang memulihkan kami melalui firman-Mu. Kami siapkan hati kami, telinga kami untuk belajar dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada saat ini. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur pasal 90 ayat 1. Minggu lalu kita sudah mempelajari Mazmur 90 keseluruhan dari ayat 1 sampai dengan ayat 17. Dan kali ini sesuai janji saya minggu lalu, kita khusus belajar Mazmur 90 ayat 1. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menemukannya, mari kita membaca firman ini bersama-sama. Baik, 2, 3. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Lagi sekali kita membacanya, 2, 3. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Saudara-saudara, ini ayat yang menarik. Oleh karena dalam ayat ini Tuhan digambarkan sebagai tempat tinggal. Pemakaian kata perteduhan dalam bahasa Indonesia yang kita baca saat ini ditulis tempat perteduhan. Tapi dalam Alkitab Masoretic Text atau Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Ibrani dituliskan di sana dengan kata maon. Maon itu artinya tempat tinggal. Dalam Alkitab AV, Authorized Version, dituliskan begini. Lord, thou hast been our dwelling place in all generation. Tuhan, Engkaulah telah menjadi tempat tinggal kami di semua generasi. Versi Alkitab lainnya mencatat yang sama dengan tulisan dwelling place, tempat tinggal. Versi dalam NASB, KJV atau New King James Version, NRSV, dan juga ada satu Alkitab menuliskan kata rumah, tef. Menarik saudara-saudara karena Tuhan digambarkan sebagai tempat tinggal. Dalam versi Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru adalah tempat perteduhan. Nah, tempat tinggal atau maon itu menunjuk beberapa pengertian. Dan puji Tuhan kita memiliki banyak versi Alkitab dan itu memperkaya kita, memperkaya iman kita, memperkaya pengenalan kita akan Tuhan karena tempat tinggal ditafsirkan dengan banyak beragam macam pengertian dan ini memperkaya iman kita. Arti tempat tinggal yang pertama itu menunjuk sebagai tempat berteduh. Jadi Alkitab TBLAI menuliskan tempat berteduh. Tempat berteduh dari terik matahari, dari hujan, atau dari ancaman sakit. Yang kedua, tempat tinggal juga itu artinya tempat bernaung. Mirip dengan tempat berteduh.
Yang ketiga, tempat berteduh juga itu artinya tempat berlindung. Dan yang keempat, tempat berteduh itu adalah tempat beristirahat. Dan semua 4 kata ini ditulis oleh versi yang berbagai macam di Alkitab di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, maon atau tempat tinggal. Jadi kalau kita menafsirkan ayat ini, Tuhan engkau telah menjadi tempat tinggal kami. Nah, khusus ayat 1 bagian pertama kita mempelajari saat ini adalah tempat tinggal kami. Tempat tinggal kita. Nanti bagian yang kedua kita akan mempelajari turun-temurun. Tempat tinggal. Tuhan sebagai gambaran tempat tinggal saudara, dapat berarti adalah tempat di mana Tuhan menyediakan. Sebagai rumah, Tuhan menyediakan pertolongannya kepada kita, anak-anaknya. Sebagai rumah, Tuhan adalah Bapa kita, menyediakan apa yang kita butuhkan di rumah. Sebagai rumah tempat tinggal, Bapa kita yang baik sudah membesarkan kita dalam tempat tinggal di rumah itu. Tempat tinggal adalah tempat di mana kita merasa aman. Makanya kita berlindung, kita berteduh, kita bernaung, dan kita beristirahat dalam tempat tinggal. Karena Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan adalah rumah besar kita, tempat tinggal kita, di mana kita berlindung, kita bernaung, kita berteduh, dan kita beristirahat. Jadi lengkap, Tuhan sebagai fasilitas hidup kita yang menyediakan apa yang kita butuhkan. Saudara, apa saja yang kita butuhkan, Tuhan sudah sediakan dalam rumahnya, tempat tinggal. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14, ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu bicara tentang sorga. Tetapi tempat tinggal di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 ini adalah Tuhan, tempat tinggal, tempat kita bernaung, berlindung, berteduh dan beristirahat di bumi ini. Dan saya merasa saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang dapat membesarkan hati kita di zaman pandemi COVID-19. Di mana Tuhan dijadikan sebagai tempat tinggal kita, tempat berlindung, tempat bernaung, tempat beristirahat, dan juga tempat kita berteduh. Saudara, kita membutuhkan, ada banyak kebutuhan. Tempat tinggal adalah sarana kebutuhan kita. Di mana orang tua kita di bumi ini menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di rumah kita, di tempat tinggal kita. Bapa di sorga, Dia Tuhan yang sudah menyediakan. Dia bukan hanya tempat tinggal, tapi yang sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di bumi ini. Kita membutuhkan kebutuhan jasmani, berkat-berkat, makanan, minuman. Dan Bapa di sorga, Tuhan Yesus, pembuat mujizat, sanggup melakukan itu dan sanggup menyediakan berkat-berkat bagi kita. Tuhan Yesus pernah membuktikan dengan memberi makan 5.000 orang yang terhitung laki-laki dewasa saja. Tuhan Yahweh dalam perjanjian lama juga pernah menyediakan makanan bagi bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Diperkirakan sekitar 2 juta orang. Dan mujizatnya selama 40 tahun Tuhan menyediakan makanan. Jadi Tuhan, tempat perteduhan adalah tempat Dia menyediakan makanan bagi kita. Dan kita percaya saudara-saudara, di zaman yang sulit seperti ini, zaman yang terbatas, zaman yang sulit dalam pekerjaan, Tuhan sanggup menyediakan makanan bagi tubuh kita. Amin saudara. Apalagi yang kita butuhkan? Kita membutuhkan kebutuhan jiwani, kebutuhan perhatian, kebutuhan kasih sayang. Tuhan memberikan kasih sayangnya yang besar bagi kita. Dia mati di kayu salib untuk menyatakan bahwa Dia begitu mengasihi kita.
Jadi bukan hanya perkara-perkara jasmani, bukan hanya perkara makanan lahirnya saja, jasmani yang kita butuhkan, tapi makanan bagi jiwa kita, perhatian, kasih, kekuatan diberikan bagi jiwa kita. Dia sanggup menyediakannya. Dia sanggup menolong kita. Sebab Dia Allah yang begitu perhatian bagi kita. Bukankah kita menemukan kasih sayang, perhatian banyak di rumah? Rumah adalah tempat tinggal yang pertama kali kita menemukan kasih sayang kita. Semenjak kita dilahirkan di bumi ini, kita tinggal di tempat tinggal kita bersama dengan orang tua, dan di sana kita diperhatikan, di sana kita disayangi. Rumah adalah tempat tinggal di mana disediakan oleh orang tua kita semua perhatian, semua kasih sayang semenjak kecil sampai dengan kita bertumbuh dewasa. Disediakan apa yang kita butuhkan dalam kebutuhan jasmani. Kita dibesarkan, diperhatikan, disayangi, dicukupkan dengan segala kebutuhan di rumah. Apalagi Tuhan sebagai tempat tinggal kita, Dia yang menyediakan semua kasih sayang, semua perhatian. Bahkan Dia menguatkan jiwa kita, Dia membela kita, Dia menguatkan rohani kita, saudara-saudara. Tidak ada alasan untuk lemah saat ini. Karena kita dibesarkan di tempat tinggal yang terbaik dari semua tempat tinggal yang ada di bumi ini. Tuhan ada di bumi. Dan Tuhan mendirikan kemahnya di bumi bersama-sama dengan kita. Dan kita bisa dapat menikmati tempat tinggal yang menguatkan jiwa kita, membesarkan hati kita. Sekarang Tuhan Yesus sebagai juru syafaat berdoa membela kita di sorga. Di bumi kita dibela, di bumi kita dikuatkan. Maka saudara-saudara, dalam zaman saat ini, dalam masa pandemi COVID-19, Tuhan dapat membesarkan hati kita, mengasihi kita. Oh, mungkin ada orang berkata begini, Tuhan tidak mengasihiku oleh karena persoalan masalah COVID-19 yang tidak selesai sampai sekarang, dan kita mungkin mengalami kekurangan. Tapi Tuhan masih menguatkan jiwa kita, Tuhan masih membela kita, dan Tuhan masih memelihara kita dengan kasih sayangnya yang besar. Amin, saudaraku. Seharusnya Tuhan sebagai tempat tinggal kita, yang sekaligus juga menjadi Bapa kita, Dia sudah menyediakan segala hal yang dibutuhkan untuk membesarkan jiwa kita, membesarkan harapan kita kepada Tuhan. Amin, saudara. Jangan kecilkan hatimu, karena kita sedang ada di rumah tempat tinggal Tuhan yang sudah menyediakan bagi kita. Saudara-saudara, berapa banyak orang yang tidak mengalami rumah yang baik dalam hidupnya? Ada anak-anak yang harus meninggalkan rumah orang tuanya karena merasa bahwa dalam rumah dia dibesarkan oleh orang tuanya tidak menemukan segala hal yang dibutuhkan untuk membesarkannya, untuk membesarkan fisiknya, untuk membesarkan jiwanya, atau membesarkan rohaninya, membesarkan mimpi-mimpi dan harapannya. Sehingga beberapa anak-anak, bahkan juga orang dewasa, meninggalkan tempat tinggal mereka, rumah mereka, dan mencari rumah yang lain, di mana mereka berpikir menemukan rumah di mana dia bisa membesarkan hati mereka, jiwa mereka, dan juga membesarkan fisik mereka. Tapi berita baiknya, saudara-saudara, bahwa Bapa kita di sorga sebagai Tuhan menjadi tempat tinggal di mana kita bisa menikmati segala kebaikan dari Bapa kita. Bukankah banyak orang yang meninggalkan rumah tempat tinggal? Harusnya tempat dia berteduh, tempat dia berlindung, tempat dia beristirahat. Namun dia tidak mengalami rumah yang benar itu. Dan mereka mencari rumah yang lain.
Rumah di mana dia merasa cocok dengan perasaannya, di mana kelompok itu menerima, memberi penghargaan, menerima kasih sayang. Bahkan sekalipun rumah itu rumah yang membawa mereka dalam kehancuran, tapi karena mereka mengetahui bahwa perasaan mereka dihargai, perasaan mereka dibesarkan di rumah itu, dan mereka meninggalkan rumah yang asli, mencari rumah yang menurut mereka benar, tapi ternyata membawa mereka dalam kehancuran. Ada juga yang menjadikan mencari rumah di mana kelompok sehobi atau satu perasaan sebagai tempat tinggal, sebagai rumah. Mereka berlindung di sana, bernaung mereka di sana, dan mereka mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ada banyak remaja yang menjadikan teman sekelompoknya sebagai rumahnya, tempat berlindung, dan mereka bisa mengungkapkan perasaannya kepada sahabat mereka. Karena di rumah asli mereka, mereka tidak diterima. Di rumah asli mereka di mana ada orang tuanya, mereka tidak diterima, perasaannya tidak dihargai. Dan mereka mencari rumah sahabat kelompok, dan mereka merasa bahwa perasaannya dihargai, perasaannya diterima, keluhannya didengarkan. Tuhan sebagai rumah tempat tinggal kita, Dia mendengarkan semua perasaan kita, keluhan kita. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah segala keinginanmu dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bisa mengungkapkan semua perasaan kita, semua keluhan kita. Semua perasaan kita di zaman pandemi COVID-19 ini, semua keluhan kita, bahkan juga semua kekecewaan kita, semua kemarahan kita, kita bawa kepada Tuhan dan teduhkan di rumah itu, supaya kita bisa mengalami damai sejahtera surgawi. Dan rumah itu terbuka bagi kita 24 jam. Pagi, siang, sore, malam terbuka. Bahkan ketika orang tidur nyenyak, kita bisa masuk ke dalam rumah itu untuk mengalami pembelaan dari Tuhan. Kita bisa masuk ke dalam rumah itu untuk menguatkan jiwa kita. Kita masuk ke dalam rumah itu untuk mendapatkan penghiburan dari Tuhan. Mari kita buka Filipi pasal yang kedua ayat 1. Dia adalah rumah besar di mana sudah disediakan segala berkat, segala kebutuhan bagi kita. Filipi pasal 2 ayat 1. Kalau saudara sudah menemukan, saya membacakan firman Tuhan, demikianlah bunyinya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Dalam Yesus sebagai rumah, Yesus sebagai rumah sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan kita tidak pernah kekurangan kebaikan, kita tidak pernah kekurangan kasih sayang, kita tidak pernah kekurangan perhatian. Tuhan Yesus akan meneguhkan jiwa kita. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia memberikan kelegaan di hati kita. Saudara-saudaraku, jika seseorang yang sudah puas dengan segala hal yang baik di dalam rumahnya, maka pasti dia tidak akan mencari rumah yang lain. Anak-anak kita kalau puas dengan kebaikan di rumah kita, mereka tidak akan mencari rumah perlindungan yang lain, rumah perhatian yang lain, rumah kasih sayang yang lain. Mengapa anak-anak dan mengapa orang-orang dewasa meninggalkan rumah tempat tinggal mereka? Karena mereka tidak kenyang dengan segala hal yang baik dalam rumah mereka. Kalaupun demikian, saudara-saudara, ada rumah yang terbaik dari semua rumah yang terbaik. Ada tempat tinggal yang terbaik dari semua tempat tinggal yang terbaik. Tuhan tempat tinggal kita. Dia menyediakan semua hal-hal yang baik, dan kita bisa menemukan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dapat meneguhkan jiwa kita, meneduhkan perasaan kita, melindungi kita, memberi kita rest, istirahat di dalam kuasa-Nya.
Tuhan adalah rumah kita. Kita dibesarkan dengan segala kebaikannya. Kita dilindungi dengan segala kuasanya. Kita dikasihi dengan anugerahnya yang besar dalam hidup kita. Dan dia sudah mengampuni kita, dia menerima kita di kayu salib. Kita diterima dengan kasih karunia pengampunan yang diberikan bagi kita. Kita dibesarkan dengan makanan yang menguatkan jiwa kita. Dengan kesetiaannya menopang kita. Kita didukung dengan kuasanya yang hebat itu. Apakah saudara menemukan Tuhan yang menjadi tempat tinggal seperti itu? Saya menantang saudara-saudara untuk mengalami Tuhan, tempat tinggal yang terbaik, di mana kita bisa menemukan semua kebaikan, semua perhatian, semua kasih sayang, semua berkat, semua perlindungan. Mari kita mendengarkan keluhan dan juga harapan dari Daud. Mazmur 71 ayat 3. 71 ayat 3, demikianlah bunyinya. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, rumah, maon, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ayat 4. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Kita bisa mengeluh, memohon pembelaannya, memohon perlindungannya, dan dia rumah yang paling aman. Saat ini jadikanlah Tuhan sebagai rumah tempat tinggal kita. Yang menarik lagi saudara-saudara, kita menemukan di ayat ini, Tuhan yang ditulis dalam ayat ini diambil dari Alkitab Masoretic Text, Perjanjian Lama bahasa Ibrani, atau sekarang disebut BHS, ditulis kata Tuhan itu Adonai. Adonai artinya tuan, pemilik, atau majikan. Kata ini biasanya dipakai dalam hubungan manusia, dalam hubungan majikan dan budak. Sebagai hubungan kepemilikan. Dan Adonai juga diartikan sebagai Tuhan yang bertanggung jawab atas para hamba-hambanya. Jadi, mengapa kita khawatir saudara-saudara, kalau kita ini adalah hamba Tuhan? Kalau kita adalah hamba Tuhan, itu berarti kita miliknya Tuhan. Adonai sebagai Tuhan kita, majikan kita, sebagai pemilik kita, tempat kita berlindung, tempat kita bernaung, tempat kita berteduh, dan tempat kita beristirahat. Adonai di mana kita mengabdi, Adonai di mana kita melayani Dia, maka majikan kita, Tuhan kita akan bertanggung jawab seutuhnya, bertanggung jawab seluruhnya dalam hidup kita. Adonai Tuhan tidak hanya bertanggung jawab pada waktu yang nyaman yang lalu. Adonai Tuhan bertanggung jawab juga di zaman masa pandemi COVID-19 ini. Yang menarik saudara, waktu saudara membaca ayat 1 bagian A, di sana dituliskan doa Musa abdi Allah. Abdi itu adalah hamba pelayan. Kalau kita menjadikan diri kita sebagai hamba abdi Tuhan, kita milik Tuhan, maka Tuhan akan bertanggung jawab untuk memelihara kita hamba-hambanya. Amin. Yang menarik saudara, seorang hamba melayani tuannya di mana saja. Tapi hamba itu di zaman perjanjian lama atau perjanjian baru, seorang hamba itu melayani tuannya dan juga tinggal di rumah tuannya.
Bukan hanya saya hamba Tuhan. Saudara-saudara juga adalah hamba Tuhan yang melayani Tuhan, dimiliki oleh Tuhan, dan kita tinggal di rumah Tuhan, majikan kita. Apa dampaknya, saudara? Kalau kita tinggal di rumah Tuhan, majikan kita, kita bisa menikmati semua fasilitas, semua kebaikan yang ada di rumah Tuhan, Adonai kita. Amin, saudaraku. Mungkin benar saat ini ada orang yang mengalami kesulitan, tapi di rumah Tuhan, majikan kita, yang adalah pemilik hidup kita, Ia sendiri bertanggung jawab dalam rumahnya untuk memenuhi kebutuhan hamba-hambanya. Amin, saudara. Itulah sebabnya saya mengatakan, saudara-saudara, saya tidak akan melewatkan ayat ini, karena ayat ini pengharapan bagi kita sebagai budak Tuhan, hamba Tuhan. Dia Adonai kita, dan kita sedang melayani Adonai Tuhan kita, dan Dia juga akan melayani kita dengan menyediakan apa yang kita butuhkan di rumahnya. Tuhan yang baik itu tidak mungkin menyuruh kita melayani dengan cara mengeluarkan semua modal yang ada pada kita. Saya percaya Tuhan yang baik, di mana saja Tuhan itu, seorang pelayan akan dilengkapi kebutuhan dari pelayan itu. Itu Tuhan yang baik. Dan Dia adalah Tuhan Adonai yang baik. Saudara-saudara, Tuhan sebagai majikan adalah Tuhan yang maha baik, maka Ia menyediakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Apa penerapannya, saudara? Setialah melayani Tuhan, majikan kita. Amin. Sebab Dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, tetap tinggal dalam rumah Tuhan kita. Stay at home. Kita mau ganti home yang kecil, rumah kecil kita di bumi ini, dengan rumah besar. Stay at home. Tuhan adalah home, rumah kita, dwelling place, tempat tinggal kita. Bila kita menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggal kita, maka kita akan menikmati segala kebaikan, segala kenyamanan, perteduhan, istirahat yang baik. Amin, saudara. Mari, saudara, di masa-masa ini kita menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggal kita. Dan kita menemukan berapa hal. Dia tempat kita berteduh dari terik matahari, dari sakit, dari ancaman. Tempat kita berlindung dari ancaman bahaya, ancaman maut. Tempat kita bernaung. Dan juga tempat kita beristirahat. Kira saudara-saudara mengalami rumah Tuhan akan meneguhkan kita sepanjang masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Allah yang hidup, yang sudah menjadi rumah kami, tempat tinggal kami, tempat berlindung, tempat bernaung, tempat berteduh, dan tempat kami beristirahat. Terima kasih Tuhan, Engkau terlalu baik. Sampai hari ini Tuhan memelihara kami sedemikian rupa. Tuhan menjaga kami. Oh, itu anugerah yang besar bagi kami. Pimpin kami Tuhan, supaya semakin kami membesarkan hati kami, sebab
Bapa sudah membesarkan hati kami. Dan kami tidak boleh lemah. Kami tidak boleh mengecilkan hidup kami. Hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Kiranya kami mengalami pengalaman-pengalaman baru di rumah besar kami. Tuhan rumah kami. Tuhan majikan kami. Dan kami percaya Tuhan menjaga, melindungi kami, memberkati kami. Dengan segala anugerah kebaikan-Mu di rumah besar. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau selama ini kami merasa miskin, merasa lemah, merasa rendah, kami orang yang diperkaya, dijaga, dihargai, dipelihara oleh Tuhan sebagai rumah besar kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.